Oke, jumpa lagi bersama saya. Itu bisa dipakai konten ya, Om? Bisa. Cuman tapi kok ininya apa? Kecil, gampang panas ya? Ya. Gak kuat ya? Cosmo Pocket. Dia mau kenalin dulu. Ya. Cosmo Pocket. Cosmo Pocket memang kelemahannya di situ. Oke teman-teman, kita lagi nggak makan. bisa, Kita lagi makan di KFC dan di sini bersama Konde. Halo, Yang belum kenal monggo kenalan, yang Halo, sudah saya kenal Konde. monggo silakan komen. adanya Mas Andro. Ada Tiri. Ada Tiri. Bukan ini saudara tua. Tua sekali. Tua bangka. Dan ada lagi. Halo, nama saya Ade. Saya senang ketemu Mas Hendro. Ini YouTuber. Wow. Pokoknya aku pengen belajar loh. GR. Yang satunya Halo, saya Rere. Senang ketemu Mbak Yudi sama Mas Andro. bukan Kak Titit ya? Ah, bukan. Bukan apa ya? Berarti aku Bukan. Ini belajar juga. Aku nama Rere itu nggak asing loh sebenarnya. Apakah kita pernah ketemu? Kayaknya tahun berapa Kak Sandro? Aku udah hampir 23 tahun di sini. Nah, kelihatannya aku pernah sih. Iya, aku juga. Oh, cucu mantan Mbak Yuli. Enggak apa-apa. Enggak apa. Enak sambel. Kan masih mantan. Bukan mantan kita. Kita kayaknya pernah. Bukan masa depan kan mantan. Iya. Ya. Kalau mantan nyeseknya abadi. Yang sekarang juga bukan saya. Oh, mati. Iki apa ya? Bukan mati. Memang. Memang ono. Iki piye iki? Berarti sambel iki dicampurno runo. Oh, narene. Ojo deh nyesal. Iki gini. Gini, yakin? Siap. Bukan. Kurang tahu nih ngomong sih ngono enggak apa. Ini biasanya sambal bawang kok. Nah, ini sambal gak jelas ah. enggak, bukan sambal bawang, sambal bajak ya. Loh, makan KFC nyeletesnya cabai. Masih ada enggak? Habis. Kalau ada boleh. Seger ini enak. Kebiasaan orang Indonesia kan tanpa lombok nggak bisa makan. Enggak mantap. Ini biasanya malah tambah wilayah, Mbak. Nyambel bawang di sini sekalian. Kalau Nggak terima. bawa cobek ya. Iya, kalau nggak terima. Buat rakyat Indonesia ini. Itu ya rahasia baru. Maksudnya ini buat sesama hati. Lebih baik yang pedes ah. Apa? Lebih baik yang pedes. Tinggi. Enggak, banget kok. Ini enggak. Cuman kulitnya doang aja merah. Apa tuh? Ini loh Kak. Oh, Yang baru itu. Oh ya, apel-apel itu pedes. Apalah abang nggak pedes itu. Cuman doang kulitnya gitu. Malah aku ketemu. Baca sih ireng. Kayak konde. Kita makan lagi. Udah, kita. Membagi nasi. Raskin, beras miskin. Buka-buka subsidi, Sandro. Mati ku loh. enggak apa-apa, ngoceh aja, tetep kok dia. Tapi tetap ngerekokan. Iya. Tapi cepet habis ya Kak itu Bapak. Kalau yang ini beda. Aku punya 2, OG 3 sama Pocket. Kok punya OJ? Berarti perekam dong. Dulu. Udah itu mandek. OJ? OG 3. Oje, orang jiwa. Oh, DJI. Bukan OJ, DJI. Iya, aku namanya OG aja. Singkat OG. DJI 3. Iya. Bagus loh itu. Iya, udah nggak dipakai ngantuk. Dijual aja lah atau kasih saya. Nanti aku Jangan cari. kan aku aja yang Saya juga punya ODGJ. Oh iya. Gangguan jiwa. Iya. Kalau itu ya saya percaya lah. Jadi kok ngomong, hah? Jadi kok ngomong, Iya harus dong. ini somasi sambil makan. Mau berapa lama lagi di Hongkong? Siapa? Baru datang dia. Baru datang 6 bulan. Masih belum ngerti apa-apa, Mbak Yuli. Enggak kok enggak? Masih kok. Meng. Kan bilangnya, meng. Goblok. Meng. Ditanya, Riku Memenga, namamu siapa? Meng. Kayak sapi. Terus makan era genah ya. biarin ke sini sengaja beli BH-nya yang besar-besar. BH? Buat BH-nya besar? haknya itu. Oh, haknya. Dengerku BH-nya. Kakak, ini kan kita porsinya segini juga ya, ngikuti orang Hongkong. Kalau itu kan porsinya tetap orang Mbak Yuli Indonesia. kok juga ya Mbak Yuli? Gantikan saya lah. Ini sih memang ada Mbak Yuli. Bener ini tersangka. Ini harus konfirmasi nih teman-teman. Ternyata Yuni sama Yuli kakak adik nih. Iyalah, kan sama-sama perempuan. Namanya Y lagi. Beda L sama N. Untung tidak Juli. Ketemu sama Pulang. Oh ini malah.
Ya malah. Nanti malak biasa malak dia teman-teman. Nah, ini rasa pedasnya itu bukan pedasnya Lombok, tapi malah gitu loh. Iya. Berangkat. Pedesnya pedes geter ya? Pedes geter di bibir. Iya, bibir. Ini kita di KFC halal ya teman-teman yang baru diresmikan kemarin. Yang ini nih bukan. Efek, emang efek? Enggak, kan lagi viral. Oh iya. Emang ini emang. KFC halal kan? Iya, ini yang di Jumuan ini. Enggak ada Gak ada ciak berbau minyak babi. Jadi Ciak ya babi babi, ya teman-teman. Kalau nggak dikasih tahu pun kita juga nggak tahu. Iya, bener. Ya nggak dosa juga. ya. Enggak ngaruh. Makan mah makan aja. Yang penting perut aman. Lagi viral ya? Makan kan berarti? Ya kalau nggak tahu ya makan. Kalau nggak tahu loh. Tapi nggak munafik ya benar. Asli benar nggak munafik. Apalagi yang crispy dasi itu loh. Oh itu aku yang makan. Enak kan? Aku 24 jam hari-hari 24 tahun yang lalu makannya babi. Tapi semenjak majikan baru sekarang stop babi. Kenapa? Vegetarian ikutin majikan. Ah, Buddha. Hindu. Hindu. Oh, Hindu. Ada Hindu. Ada Orang India. Orang India kan banyak kan Hindu. Dia kebetulannya Ganesha. Tapi enggak juga, teman aku Hindu tetap aja makan babi. Nggak makan sapi? Iya bukan vegetarian. Bukan Sapi sapi. itu bukan, sapi itu nama lebih nggak boleh ke dalam. Kita Teman-teman ateis. Pemakan segala. Apa aja? Kalau nggak tahu tapi. Kamu nanya. Biar Pak Anas. Kamu nanya. Kamu nanya. saya tanya. Nanya. Tapi keren Anas itu kemarin. Cedak mana lempar sandal. Enggak, kalau dia ngerjain podcast ya biasa. Orang tua kemarin di ulang tahunnya YouTuber, anak Pak Anas, Mas Andro, minum. Emang kamu ada? Ada, cuma sebentar. Nggak mau stand up dia. Tahu nggak ada makanan balik. Kok garing banget ya? Kayak gitu. Mana kan? Dia tuh ngajakin nge-rap loh. Apa? Macam apa? Mana? Mas Andro. Cuy banget. Kayak merasa artis aja gue. Merasa artis aja gue. Dikasih admin, kasih siang. Mana? Ini. Ada tempe. Kira ada tempe juga? Dia bawa lah. Tadi kan pagi sarapan makan tempe, gorengan, bakso. Ini Iku loh. Iya. Sing anu iku KFC mang loh. Nggak awalnya nggak usah orang aku juara judikan kok. Itu nggak mau yang buat kita juga sih. Aku kilo kaki laku dene gak oleh ngene ya ojo. Dinaiki. Oh iya sih. Halo Ate. Kita adain. Filipin, berarti terus. Tapi ya alhamdulillah Gak kenal lah. Ya nggak apa-apa sih. Sok kenal, sok dekat. Ya Mas Andro. Gas. Awet nom. Gas. Nggak makan dari kemarin apa? Iya, tahu aja sih. Apa? Saya itu orangnya mensyukuri. Makan aja penuh ekspresi. Jadi dengerin belum kemarin? Udah, gorengan pemersatu bangsa. Loh. Parah itu, 1% ya. Bukan. Ustaz Clearing mind. keliling main, Nah, saya tertidur. Biasa. Aku Menurut- Mas Andro kadang-kadang dengerin itu. terima kasih. Iya loh kita kasih like. Mau belajar YouTube sama Mas Andro. Iya, nanti belajar. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Mas Uangmu banyak kemana, Darling? Hah? Uangmu banyak kemana? Nah, iya. Kok banyak kalau nggak tahu? Nah, Uangnya banyak. ini ada dekat sekarang ayo. Justru saya yang curiga. Kenapa kamu nggak tahu? Kamu habiskan kemana? Orang setornya ke situ, ngomongnya nggak tahu kemana kan Ini bingung. awet muda ya Mbak Yuli. Ada bojo Mas Andro. Ngenes sih ya nggak awet udah dia ngenes nih. Makan nggak makan ketawa aja. Apa? Nggak ada. Nyari apa ini ada? Gula. udah makan. Ada tempe tuh. Aku mau goreng aja. Tambah gula lah sehari nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Banyak. Aku cepet banget. Enak, Darling? Nggak pedes seneng malah. Mbak Yuli manggilnya apa? Darling.
Namanya Darling teman-teman. Saudara Eri. Asu, bayangin itu cuma Darling. Urusan kalau si kode KB aku. Katanya kemarin nggak keluar, kalau sekarang keluar. Udah biasa, udah mulai. Ngikutin arus. Udah jinak. Kok enggak? Kemarin Jaim nggak ngomong kayak gitu. Nah, sekarang mau nggak mau dikeluarin sama dia. Oh iya, ini cuma di YouTube kan? Hmm? Di YouTube kan? Kalau nggak di gimana? Oh, jangan. Aku sih nggak berani. Nggak pede. Masalahnya nggak apa-apa dulu aku Datang bikin rumah YouTube. Pas Katanya welcome ya Mbak Yuli. Jadi aku mencari anak-anak kan itu kegiatan gitu. Tapi sekarang kan kegiatannya tuh satu nggak boleh di video. Terus kita apa namanya ya? Oh iya. Iya sekarang juga. Makanya kenapa temanku cabut? Kenapa? Gara-gara itu. Makanya kan itu. Terus ditambah sekarang kalau saya main HP, dulu kan saya kasih wifi sama majikan ya. Saudanya saya sering bikin apa-apa kayak gitu, ketahuan. Jadi akhirnya aku sekarang dari pakai wifi nggak masalah sih sebenarnya. Cuma waktunya aku selalu ditambahin kerjanya. Jadi kan mau mainkan HP susah. Iya. Itu yang keterbatasan. Betul. Sampai aku dikonfirmasi dari YouTube. Ada SMS-an begini ya kamu teruskan ini Ini bojone Sandro, Mbak Yuli. Ini kayak Mbak Yuni ya. Yuli Konde. Bukan Yuni. mau narare ngomong betul Mbak Yuni ya lu. Persis kayak Mbak Yuni. Memang mirip. Persis benar. Mirip. Benar. Tapi cantikan Mbak Yuli. Iya, Mbak Kalau Yuli Mbak Yuli kan kecil. amo. Ini lebar banget. Jidatnya jenong. Kalau dia kebanyakan uang. Iya, bukan uang. Sampean kakek ngenes. Terus Sandro. Aku kebelekan. Deh, kan kemarin nanyain, kok mau ya sama saya? Nah ini orangnya ada, tinggal dikonfirm. Saya kena prank. Prank. Awalnya prank apa? Prank apa Mbak Yuli? Dulu dia kan cakep, ganteng. Iya sih, dia waktu masih kecil ya. Ya, 24 jam seperti garangan, selalu hanya untuk saya. Selepas menikah, kena prank kan? Iya. Untuk milik umum. Itu biasa itu seperti itu. Nah kan? Tapi kan Mbak Yuni Dia sekarang udah kan sudah dapat satu. oke, yang penting dompet kita. Makanya Tapi harus teman-teman, harus orang- bisa menyehatkan hati. Betul, betul. Daripada cerai, Betul? Iya, betul. Tapi mirip lama-lama. Hah? Mirip ya lama-lama. kan jodoh. Jodoh. Masa mirip sama kamu ya enggak lah. Mirip onderdil. Mirip Oli ya. Oli aja dia kangen kok teman-teman. Aduh. Rame guys ya, ini sama orang stand up. Hanya di sini loh yang bertanya dan saya jawab. Lainnya no way saya jawab. Waktu ketemu loh sama Mbak Yuli. Ya, Kesan pertama gimana? yang Mbak saya ngomongin di sini nanti GR. Apalagi makan kita nggak dibayarin. Lagi kita ya. Kalau saya terus terang ya baru pertama ketemu sama Mas Hendro. Tapi saya juga sering istilahnya lihat. Tapi ini dia sering baru. isi kopjar mandiri. Pernah di SPM, BHSM, Mungkin di DBKM belum ada ya. Iya, BKM. ada yang baru, kopjar tambahan mandiri, BKM. Benar. Naning Fauzia atau Naning Fauzia? Linda itu ketuanya Linda. Iki anyar mas, tapi Oh. gak sok tahu, anyar. Ini sampean itu kan Bukan yang itu. anak PLSM. BKM si itu siapa? Ya dia Sarung. Ya, Sarungku. Kenapa saya nggak masuk di situ? Gak apa-apa. Bebas. No. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Oke, nggak apa-apa. Ketawa hanya biasa aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya Mas Sandro itu pernah Kan ada itu kan? belajar ngasih apa ilmu itu YouTuber, konten kreator. Yang nggak saya masuk memang itu satu. Sisanya semua udah. Tapi sekarang nggak begitu ini kok dia. Jarang mas. Dale sedotnya mono. Nggak ada yang ngambil. Tadi banyak udah. Bersih ya Mbak Yuli. Mau tisu basah nggak? Dulu Enggak lah belum. kan ada tuh Selesai makan. kelas public speaking tuh. Oh iya. Tahu kan? The first time dia ya. Aku mau masuk. Orang-orangku mau tak bawa. Mental.
Nanti ada yang tersinggung loh, darling. Nggak apa-apa. Makanya terus aku buka. Kayak dulu itu ya, ada yang ngajarin. Kita belak-belakan ya kalau Mas Ando doang ngomong. Jadi yang nggak bersuka hati. Enggak ada masalah. Bebas ya. Bebas ya. Kita nggak ada masalah. Tapi intinya saya mau bawa ke situ. Makanya pas dia bikin TNG pertama, Oh, 5 orang, hanya dia cuma 1, sisanya saya dan teman-teman. Nah, makanya saya masuk tuh. Nah, sebelumnya aku nggak ngerti kalau si Mbak Naneng Fauzia yang sekarang pulang di Palembang itu, aku nggak tahu apakah BKM atau bukan. Tapi itu dulu sudah kontak, Mas YouTube ya. Loh, kapan? Keburu dia pulang. Makanya dari semuanya 1 itu, yang mulai dari pojok Jingga, terus bawah terminal. Nah itu, 2 itu Lovu. udah tahu ya. Coba. Terus yang di tengah itu kan yang punya Esamen kan kadang di tengah. Yang jembatan ya, kantor. Jadi ya kembali lagi. Tapi dia kan sekarang di situ. Nah, ya intinya aku pernah di awal itu memang aku safari lah, gitu ya sama lah, namanya juga komedian kan. Nah, mau mengenalkan stand up kan dia putar-putar dulu, ulang tahun apa semua kan. Padahal ya, mungkin pengaruh juga situasi bisa jadi. Karena waktu aku juga ikut ke sana itu cabangnya itu sudah mulai hilang kayak sekarang sudah pulang semua ya. Dan waktu di ending terakhir kan masih sering bikin di Harbour Front Hotel, kadang di hotel itu. Iya, memang itu tempatnya. Saya pernah kerja di situ di bagian dapurnya kalau malam. Jadi waktu itu pas bertepatan diajak juga, saya pas pulang kerja jadi nggak bisa. Itu ada gulanya belum? Hah? Ada gulanya belum? Belum. Punya aku yang ada bulan. Kok 3 mau dibawa pulang 1? Buat besok sarapan. Dia amit-amit. Stok. Stok ya? Kopi susu apa teh? Makanya kalau stand-up-nya punya base, punya tempat, tak bawa semua. Bawa tempat kita. Nggak usah. Tempatnya pindah-pindah, kayak kebun binatang, safari. Kalau misalnya taruh di satu tempat, saya bawa. Saya punya komedian-komedian banyak. Ya, saya tahu. Tinggal diasah aja. Wes, selesai loh. Enak kan sama Rita? Ya, memang benar. Aku juga apa pembentukan Ganjaris yang ini juga enggak ada bisa Bapak tetap memberikan kita tempat. Di Bujung Sawan kita kok dari dulu. Masa sih? Enggak bisa. Kita di Bujung Sawan lebih Dibebaskan. Boleh. Boleh. Tapi kan dia anggota PPL. Enggak. Jangan nyanyikan ada dia gitu. Oke. Kalau ada acara kita telepon dulu. Re, nanti jatuh tuh. Kita Gaulan deh. bisa apa namanya booking tempat gitu sebentar jam berapa Enggak, bener nggak asing. udah selesai. Nama Rere ini Iya. banyak disebut, kontroversi juga kadang-kadang. Iya, soalnya Rare itu kan salah satu kata yang dia mikir buat Inggris ya. Rare itu bahaya juga. Kenapa aku suka nama Rere? Karena nickname dari seseorang. Seseorangnya udah mengkhianati, bahkan meninggalkan beban hidup saya. Nah, dia curhat teman-teman. Aku belum nanya loh. Enggak, aku pernah. Aku pernah. Pokoknya kalau Mas Ando, Rere itu kalau Mas Ando dari tahun Tahu. 99 atau 2000 ke belakang pasti tahu Rere. Dulu pernah di Kusebe itu kalau itu Meng itu. Kalau dulunya tahu ya di situ saya. iya Rere. Ya Rere, ya Rere dari zaman dulu ya Rere. Cuman baru dengar. Biarpun di Makau juga Rere terkenalnya. Iya. Iya di Rere di Makau. Enggak di terkenal. Kos BB Rere kedengeran. Iya. Oh, ini orangnya. Iya. Rere Jona menakutkan. Jon itu kan nama Bahas coblosan. Nah, ya. iya. Dan Re, ini Ganjaris nih. Hah? Ganjaris. Bahasa nyoblos. Kalau aku udah biasa dicoblos. iya.
seminggu sekali. Coblos, ada titik cilik. Pertama enggak ya, udah lama ini urusannya, sudah berapa tahun tidak pulang-pulang. Inilah orang katanya bilang Bali. Tidak pulang-pulang lagunya. Bahas coblos apa, Mbak? Ya gimana nih coblosan? Aman kayaknya. Kayaknya menurut kita sih aman-aman saja. Aman-aman aja sih dari tahun 2019 kayaknya udah teman Penting ya nyoblos berarti? ya itu harus. Kalau untuk sekarang kalau dibilang nyoblos itu penting, itu hak pribadi. Oh ya. Iya. Kalau menurut saya ya. Karena kalau memaksakan nantinya bukan ke yang bersangkutan tetapi kita yang membawa. Aku dulu apa yang aku dapatkan? Kebanyakan seperti itu. Sekarang misalkan presidennya berarti nggak masalah. Kalau presidennya nggak maju, apa kita bisa mempertanggungjawabkan? Sedangkan kita sendiri tidak sih sendiri. Apa-apa. Yang mana kan yang datang. Tapi kita menyadarkan diri. Oh, Itu aja. menyadarkan diri untuk Jadi warga yang smart, yang individual, yang berpikir lebih jujur masa depan. Kalau Anda tidak memikirkan itu, Indonesia mungkin dia akan makin maju. Jadi istilahnya harus ada ya jaminan nanti Indonesia maju ya? Ada. Kalau yang udah kelihatan kan dari 4 tahun Pak Jokowi memegang kan, lah kayak MRT, kereta cepat di mana-mana, jalan baik. Oke. Semuanya kan ada. Tapi sampai di Hongkong ngerasain nggak? Enggak, kayaknya benar. jangan tidak bisa seperti ini. Kita merasakan juga loh. Ya oke, nggak apa-apa kan? Asasi kan? Iya. Kalau saya, Kita mau bahas apa sih? kalau saya tetap merasakan. Iya, aku juga merasakan. Walaupun saya di sini. Iya. Kenapa? Kesenangan kita di sini selalu diperjuangkan juga. Tidak hanya kayak dulu. Kalau ada masalah Kesenangan kita di sini diperjuangkan. Maksudnya gimana? Gini, semacam kemarin ada biaya cukai masalah itu, kita bisa mengaspirasikan gimana masalah kita tetangga. Banyak yang mendukung. Kalau oke. misalnya, nah, itu kan juga termasuk pemerintah mau Betul. tidak. Kalau dulu Betul. ada masalah, Nggak ada yang turun. tidak ada turun. Oke. Tanpa deket Kita sama masih Jogja sudah rusak. Oke. Bukankah yang turun itu gara-gara Harum. gara-gara keviralan? Bagaimana menurut Anda? Tidak juga viral. Oh, tidak. Tidak juga menurut saya. Oh, tidak juga ya. Itu hanya kebetulan Mbak Yuni aja. Kebetulan ya, oke. Karena Tahu sendiri Indonesia sistemnya begini loh. Berbunga seminggu sudah itu lalu. Gitu aja melambung satu saat itu Ya. sudahnya itu nipis oke, lagi. makanya inilah yang ingin saya perbincangkan. Jadi di saat kita ngerasa bahwa I'm love and proud to be Indonesia. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok kesini? Nah, ini permasalahannya ya. Oke, bilang power, love. Ya. Iya. Oke. Oke. Kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita memang terjamin di Indonesia, oke, kita tidak usah kesini. Tapi kalau kita masih membutuhkan dan ingin lebih, silakan, itu haknya dia. Iya, Kan kita kepengen punya pemimpin yang bisa menyesuaikan di Indonesia supaya lebih baik, kan? fine. Nah, kalau di Indonesia sudah baik, tidak akan mungkin mereka pergi ke luar negeri, bukan? Oke. Emen-emen. Kalau di sana sudah baik, tidak mungkin keluar negeri. Oh ya. Kalau di sana baik, luar negeri. Pertanyaan saya lagi adalah, terus apakah garansi juga di saat nanti kita berharap sesuatu yang baik? Nah, itu kita berbaik lagi. Jadi kita tidak memaksakan kepada seseorang untuk nyoblos. Enggak, iya. Menyesuaikan dengan Kita mainkan logika ya. Iya. Kita mainkan logika di mana bahwa sama dia berapa tahun? Aku 22 tahun. Oke, 22 tahun. Sama dia Kalau berapa? saya itu baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Jadi Goreng bersama pemerintah. 6 tahun dan 22 tahun itu kan melewati fase pemilu berkali-kali ya. Walaupun pemilunya tetap berkali-kali, tetap stay di sini kan. Nah, satu hal. Iya. Satu hal. Siap. Lo bilang tetap ke sini. Sekarang kita berbalik sedikit. Seperti saya. Saya selesai ini saya mau pulang terusan. Karena apa tujuan saya kerja ke sini? Harus punya rumah dan jadi istilahnya harus bisa menghitung keuangan dan pulang ke Indonesia harus mencari usaha.
Nah, kita masuk ke organisasi yang bisa mendidik kita. Saya tuh bukan. Yang artinya apa sih tuntutan di Indonesia? Tergantung pada diri kita sendiri. Kalau diri kita sendirinya tidak mau memajukan hidup keluarga kita, ya tetap akan tetap di Oke. situ terus. Makanya yang ingin saya kembalikan lagi di mana bahwa apakah benar yakin Indonesia itu benar-benar bisa memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan? Kan pertanyaannya itu tuh. 70%. Nah, Ya kalau saya bilang sama 70. nah, kalau Anda yakin, pertanyaannya lagi, why still in here? Coba kita main logika aja. Why still here because something di rumah kan harus butuh dana nih. Nah begini nih kita juga jawabnya, kita juga nggak mau selamanya tinggal di sini. Kan? Tapi tetap ada tanda tanya besar itu. Nggak mau diongkol lama-kelamaan karena usia yang mungkin 60 nggak ada orang yang ngecek atau memang sudah saatnya pensiun. Ujung-ujungnya balik juga ke Indonesia kan, tapi tetap aja kalau fasilitas Indonesia sudah diperbaiki ada lumayan kan, buat anak-anak kita lebih baik lagi. Betul nggak? Kalau pemimpinnya misalkan memilih yang enggak begitu Nah, berkualitas. saya sudah ngomong sama Sandra waktu itu minggu kemarin waktu Muslim. Sebenarnya Jokowi ini 10 tahun sebenarnya udah baik. Udah baik. Yang nggak benar tuh kepala desanya, kepala desa, bahkan mungkin anggota DPR. Makanya saya bilang tolak caleg. Ini direkam nggak sih? Iya, direkam. Mau mati. Ini screennya langsung mati dulu. Kalau itu Tapi itu jelas nggak masuk ke dunia. Masuk jelas. Jelas. Makanya kalau kayak ngomong sama saya, kalau berani jalan, kalau enggak kita matiin gitu. Kita kan berani aja. kita berani, kita kan natural Indonesia. Sampai orang-orang pada ngeliatin tuh teman-teman. Makanya Jadi seenggaknya kita kalau menyoblos, kita ada suara, ada keyakinan diri kita sendiri bahwa kita Indonesia asli. Biarpun kita bertahun-tahun di Hong Kong, tetap hati kita ada di kita Indonesia. di Indonesia. Karena kita kerja ini bukan untuk semena-mena untuk hobi, orang, Oke, oke. gitu. orang nggak kerja Boleh nggak saya bilang? sadis. Ketika kalian kerja di sini, ya, karena kalian tidak mampu bersaing di Indonesia, Tidak juga. tidak juga. Tapi kenapa kok ke sini? Kenapa nggak fight di Indonesia? Karena salah satu itu kita fight-nya itu di sini membutuhkan uang lebih banyak. Oke. Kalau Nah, di saya Indonesia beda pendapat kan, beda orang beda pendapat. Iya. Itu satu. Iya. Sekarang ada yang mau ngomong. Iya, ada. Coba deh. Nah, sekarang saya ya, kebanyakan orang kan masih muda pada berangkat ke Lombok. Tetapi saya sendiri itu berangkat sudah melewati dari batas umur. Kenapa? Karena ekonomi di Indonesia memang dulu kan rendah sebelum Pak Jokowi. Karena keadaannya ya waktu itu. Karena keterbatasannya itu kita butuh biaya lebih besar. Sedangkan di Indonesia dalam keadaan AC mengkerut. Oke. Saya boleh kan ngomong? Anda semua datang ke sini karena Indonesia tidak mampu memberikan apa yang kalian mau. ya, Boleh nggak? memang boleh. Kalau saya itu masalah setuju. Iya. Jadi sekali lagi, ketika kita berharap berlebih, sedangkan orang Indonesia aja nggak menghargai kalian, malah dada singsang-singsang yang menghargai kalian. Dada singsang-singsang lah yang menahan kalian untuk tidak pulang, untuk bikin rumah dulu. So pertanyaan saya, negara di mana tempatnya? Sebenarnya tidak ada salah yang dikatakan Mas Andi. Ya, masalah itu benar juga sih. Karena gimana ya? Gua si Malakama ya. Oh, nanti di change. Tapi Ganti kalau- saya yang pro, Anda yang kontra. Iya, makanya. Umpamanya dulu aku somasi kan gitu. bisa bikin rumah, Iya, bisa gila. tanah. Karena Indonesia tidak. Oke, saya tanya sekali lagi. Itu presidennya sudah berapa kali? Anda dapat rumahnya ketika Anda ada di sini tuh. Ya, So, tidak di- masalahnya kalau dapat rumah di sini dengan kepresidennya jauh beda ya. Karena Nah, kita general ya. Ya, kita bukan diskreditkan presiden, Iya, tapi iya. kita
kita bahas tentang keadaan membuat kita itu tidak mampu bertahan di tempat kita tanah air sendiri, tumpah darah kita sendiri. Iya, benar satu. Tapi giliran ditumpah darah orang lain, kita bisa jaya. kita dihargai. Berarti yang bermasalah di mananya pertanyaan saya? Cara menghargainya kan? Sistemnya mungkin ya. Cara menghargainya manusianya toh. Ya, kan? Makanya kan datang sini sampai ikut organisasi. Iya. Pertanyaan saya, kalau pulang ke Indonesia, kalian masuk partai. Pertanyaan saya, bisa nggak menduduki posisi yang sekarang NGO kayak sampai masukin? Nggak bisa. Kayaknya kalau kita udah masuk Indonesia, masuknya dapur rekaman keluarga deh. Tidak mungkin mengikuti Igor. Tapi ya memang sebenarnya buat si Malakama ya. Iya. Saya juga pernah ngomong sama Mas Andro minggu kemarin. Kalau disuruh memilih kita juga sebenarnya ingin kerja dekat Indonesia, dekat keluarga, betul. Tapi kan kalau apa kerja di Indonesia kan butuhnya yang lulusan sarjana, Iya. yang cantik, yang tinggi. Oke, saya garis bawahi. Bukan kalau bisa. Maunya. Iya. Lah ya, saya garis bawahi bukan keadaan lah Yang membuat kita begini. Dan siapa yang membuat keadaan tersebut? Pemerintah. Kalau pemerintahnya bagus, gak mungkin kayak gitu. Begini, kalau Sebentar, kita dengerin. sekarang kita UMR-nya juga rendah Indonesia, ya enggak? ya kita orang bawah kan, bukan orang tinggi jeplok. Jadi sekarang mementingkan keluarga kita aja dulu, jangan mikirin yang ada. So that's why saya tadi bertanya, pentingkah kita nyoblos? Kan berbalik. Itu berbalik tergantung hati Anda. Makanya kan kalau cara pandang dan cara berpikir saya, makanya kenapa menanyakan gitu loh. Karena Kan ini si Konde punya slogannya, kalau nggak mencoblos aliran pocong. iya, saya pakai aliran itu. Jadi Saya kalau aliran aku itu. dibilang pocong enggak, karena aku punya hati. Aku nggak apa-apa dibilang aliran pocong Iya. karena tidak ada kontribusi apapun. Emang nggak ada kontribusi. Yang Pokoknya nggak ada kontribusi apapun, tapi kan selama ini kita lihat Jokowi 10 tahun udah bagus. iya. Mas, Seenggaknya saya berterima suka, kasih. suka. Oke, bukan dilihat dari jalan tol Gini loh, gini. maupun wajah Gini, bandara, bukan Mas Andro. Kita berterima kasih dengan cara begitu loh. Kita nggak mungkin ngasih negara. Aku kasih nih 1M ke negara, nggak bisa kan? Ya ungkapan rasa terima kasih aja selama tahun kita 4 tahun sekali itu ungkapan kita hanya satu itu, menyoblos supaya kamu jangan golput. Jadi untuk memetakan ini rakyat dari rakyat ke rakyat gitu loh. Jadi Terlalu jauh. Buat enggak, saya gini loh. Itu aja Saya bilang gini. Tadi teman-teman sepakat semuanya. Masih jam 6. Teman-teman sepakat semuanya bahwa fasilitas itu menikmatinya sedikit, walaupun sudah ada dinikmatinya sedikit. Satu. Yang kedua, bisa dapat apapun di Indonesia karena ada di sini, itu yang kedua, ya kan? Jadi terus yang ketiga, Mas Andi harusnya masuk ikut politik deh. enggak. Bukan. Untuk menjelaskan. Bukan begini. Di Yang kampung saya dicalonin jadi bupati. Harus. Bupati Gantinya sendiri. Gibran, boleh. Ini harus. bukan gini. Tidak. Saya cuman pingin gini loh. Teman-teman itu menaruh sesuatu itu pada porsinya. Betul. Jadi kalau memang kita akui, kita harus mengakui bahwa keadaan di negara kita itu tidak sebaik sekarang yang kita ada di sini. Ya. So kita nggak perlu lagi di mana bahwa kita tidak perlu membela. Artinya harus pada fakta dan kenyataan imbas ke dalam diri kita itu sekian persen gitu. Itu yang dinikmati ya. Makanya sekarang mau nggak mau kita harus menopang dan berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun yang ada terjadi di sana, kembali lagi sama tadi ngomong, terserah pilihan dan pribadi masing-masing. Kita akan menghargai. Tapi kalau saya kembali lagi sampai umur sekian saya nggak pernah nyoblos. Dari umur 18 tahun. Dan kelihatannya saya akan konsisten nggak akan nyoblos. Itu hak pribadi. Aku kan tadi bilang juga. Itu hak. Pocong. Ya, saya bocor. Kalau Anda bilang golongan pocong, iya aku di situ. Aku selama 2 itu coblos hampir 2 kali coblos.
Berarti 2 periode, dari 2019 ke belakang 2015. Loh, Nggak apa-apa. justru di sini kita belajar Iya deh. untuk berani ngomong. Berani ngomong, speakerless. Karena Anda sudah bergaul dengan saya. Nah, dia takut ini. Ya, jangan kayak Radit, hempaskan Radit, hempaskan kayak gitu. Kode, hempaskan kode, jangan ditahan. Iya, jangan ditahan, bisa bikin kamu malam nggak bisa Kamu tidur. nanya. No comment, itu salah. No comment. Tapi kadang nggak Gimana? semuanya teman-teman KMB bisa diajak ngobrol begini ya. Karena dia Makanya gini. Ya Mbak Yulia. Pada saat kita ngobrol, selama kita bisa, orang ini punya cara pandang bagaimana, dan kita nggak berbicara personal. Iya, betul. Kalau kita bicara personal kan orang-orang pasti tendensi kan. Kan Iya. yang kita diskusikan itu kan cara berpikir. Betul. Tapi kalau dia tersinggung dengan cara berpikir saja, ya off to you. nah, geser, jangan diajak ngomong lagi. Ya, off to you. Geser, kita yang ngalah. Iya, kita. Kalau menurut saya sih ke sana modelnya. Argumen dan Nah, Argumen lebih bagus daripada argumen. yang penting jangan Normal. Iya. judgement personal. Iya. Makanya itu yang dinamakan kebebasan dalam berpikir. Iya. Yang ingin kita bawa ke teman-teman itu, yuk boleh kita ribut, tapi itu tapi tidak main hantam. cara berpikir saja. Iya, maksudnya kita dalam masalah perang pikiran. Nah, jangan Jangan personal. di belakang awas loh, besok buat tungguin jodoh. Ada kan orang Hongkong kan gitu. Yang dulu kasusnya yang hari 2 bulan yang lalu kan, Enggak yang di Yulong itu, itu. Oh iya terus dendam itu. Iya dendam itu. Kalau kita kan orangnya nggak tega. Tapi kalau di tempat kita lebih Aku kayak juga gitu. Kadang kalau di depan enggak. Gini Mas, kalau misalkan di depan makan dulu lah. iya, Terus dulu Mas Hendro. enggak apa-apa sambil ini makan. ya, maksudnya di depan ngomong iya, di belakang dia hantam. Ada seperti itu. Banget. Kita juga bisa apa namanya? Bisa melihat itu bukan dari langsung. Pernah Mas? Kayak gitu. Pernah kayak gitu. Sering. Aku Hati-hati, tuh Mas. paham. Maksudnya apa? Iya, dia mau oh begini kan baru tapi di belakang dia tak kelihatan. Iya, ya karena kembali lagi di sini kan banyak perempuan. Iya betul. Terus mulutnya kan 2. 2 tau Mas? Mbak Yuli, katanya mulut perempuan 2. Makanya kadang ngomongnya Atas di bawah. depan, kadang ngomongnya di bawah kan. Kadang di atas, kadang di bawah. Munafik. Gini Mas, kalau saya memang terus terang orangnya bukan munafik ya. Kalau saya orangnya langsung bukan munafik, langsung ke the point. Dan apa yang saya lakukan, ya itu yang kalau memang tidak suka, kamu jangan begitu dong. Itu sama dia. Jadi dia tahu. Mbak Renia. Jadi kan gini. Kenapa Sini, ada sini. terjadi seperti itu? Berapa orang? Karena ada logika lebih banyak dimainkan sama perasaan lebih banyak dimainkan. Terkadang. Perasaan yang dimainkan. Nah, kalau memainkan perasaan kan gampang terluka. Ya, betul. Nah, biasanya perempuan kan perasaannya dimainkan. Iya, sebagian. Jadinya kan luka. Kalau bagi Yo, saya, apa? mungkin beda ya. Gabung aja lu, supaya anget ini aja Mbak. Kita ngomong rame, enak. Kita roasting Sandro. Berarti Mbak, Mas Adi Jangan ngomong jangan aja. terus pulang lo ya. Paling nggak suka terus mesti pulang. Aku malesan. Ya, kalau dia biasa jam 6, jam 6 sampai jam 6. Oh dia jam 6. Biasanya jam 6, jam 7 dia jam. Ini sudah jam 6. Berarti jam 7. Naik lagi, bentar lagi. Saya naik 113 kok di sini. Iya, taruh sini nggak apa? Belum pesan toh? Jadi bebas Besok lah. besok pulangnya jam 1, setengah 1. Ya besok kalau udah balik. Besok kan masuk hari, minggu libur Karena di lagi. Sabtu kejepit dong Mbak Yulia. Harusnya libur kalian ya. Emang negara kita. Saya dulu, terus dia dari jauh cium bau saya, bau anjing. Aku mungkin juga gitu ya. Iya. Aku ngecek nggak jadi. Oh ada anjing kode di atas, makanya naik. Ya mas, Sampai aku ngecek nggak jadi. Sentral udah baru ketemu minggu kemarin ya. Jadi intinya nyoblos. Intinya saya nggak nyoblos. Jadi itu hak masing-masing ya.
masing-masing. Iya. Sekarang Bukan Oh, karena Mbak pocong. Yuli. Mbak Yuli gimana? Ikut apa kata Mas Sandroni Oh enggak, dia sendiri. Saya dari dulu tidak pernah ikut dia. Saya selalu berlawanan. Oke. Tapi aku suka dengan dia berlawanan, tapi dia tetap menghargai. Iya, iya, Tetap dong. Ya harus. Kan nggak boleh dicampur aduk. Jangan dicampur aduk kan nggak ada rasanya. Betul. Setuju Mbak. Campur aduk. Berarti punya pendirian sendiri. Sepadan. Iya. Tidak harus terbawa arus. Iya, biasanya kan apa kata suami nih. Orang Indonesia kan biasanya gitu. Kalau saya no. bagus, aku suka itu. Orang Indonesia otomatis di rumah ini dia suami ayah ikut ke Allah. Kalau Ada duit pendirian. iya harus ikut saya duit. Diajak. Gimana nih? Kalau selalu ikutin kebalik dong. Ini kalau sama dia kan bukan dia yang ikut saya yang ikutin dia. Itu harus pokoknya seenggaknya kita Suami takut istri. Tapi kan tetap aja. Oh banyak. Bolonen. Saya ada. Nanti suami kita takut orang-orang yang kerja di Hongkong itu ada juga kebanyakan cowok-cowok itu takut sama Istrinya. istrinya. Sekarang begini, kalau dia Takut konangan selingkuh apa takut apa? banyak hal. Ya salah satu itu. Banyak hal. Gini, satu kali berselingkuh, si cewek kalau punya duit, kalau saja Oh, yang penting kan sampah anak-anak, ini oke, mereka mau. kita kerja di sini, benar nggak? Kalau dia macam-macam, kita tidak ketakutan gitu, karena semua itu uangnya di sini gitu. Ya kita jadi pintar-pintar lah di sini juga. Jangan kok bodoh. Pintarnya gimana? Cara pintar jadi istri gimana? Kita pintar jadi istri. Kita ngobrolnya panjang ya, jadi kemana-mana ya. Jadi oke teman-teman, cukup sekian aja. Kok cukup sekian ini rame loh. Cara pintar menjadi istri. Iya loh. Harus. Oh, boleh ya ini dibikin konten. Ini semua pada perempuan. Oh iya. Itu bisa di perempuan. Nanti kita bahas season berikutnya. Yes, kita bikin janji sama Mas Sandro. Mas Sandro kan punya coach WB. Tiketnya Herbor apa? Enggak harus. Kalau memang kita yang harus datang kita Iya, datang. kita bikin acara di tempat. Oh, boleh kita kayak mau nih. Kita kopi. Boleh. Kalau perlu semuanya punya channel. Jadi kita ngomong ke channelnya masing-masing. Ada sih tapi nggak ngaktif biasanya. Gak jalan, gak ngaceng. Nggak penting. Jangan tidur, nggak ngacak. Enggak, kalau aku mungkin sudah lama juga nggak tahu kalau aku masih ada tapi masih dapat SMP. Intinya sayang kalau diskusi kita itu hanya terbatas di channel saya. Makanya kalau ada saya datang ke tempatnya teman-teman dan teman-teman mulai menghidupkan channelnya lagi, ada teman panggil saya aja ngomong oke. Jadi nanti harapannya kan biar nggak itu aja. Tapi kalau general semuanya kan enak. Saya lebih senang begitu. Kapan-kapan kita ya. Ya ngomongin sesuatu yang Ya Allah, tadi perasaan ngambil sarung tangan buat makan di kandang Umi. Maka dia udah selesai kok. Ini udah Mas. Oke teman-teman, session kedua kita akan ngobrol santai lagi dengan Konde dan Ade, Judulnya Syamiati. Mbak Samiati, Mbak Rere, dan bojoku Sandro Jabrik. Di session yang berikutnya pasti seru-seru sekali ya. Judulnya Suami takut istri. Suami takut istri. Yang ini sini Atau istri takut suami. boleh lah diolak-olak. tapi nggak ada yang takut sama suaminya, berani semuanya gitu. Nanti pro dan kontra ya. Tapi aku takut kadang-kadang takut. Pro kontra. Kejadian takut aku. Saya takut nggak dikasih duit. Takutnya cuma itu aja. Mas Sandro takut dikasih makan. Selama saya berangkat ke Enggak. luar negeri tidak pernah takut. Saya takutnya kalau disuruh tidur di Victoria Park lagi. Dagang beli. Yang saya Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Yang kenal mereka silahkan komen atau request ingin ngobrol bahas apa, silahkan monggo. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye, Darling. Darling.